Oke, di dalam politik ini memang tidak perlu kita bawa hati ya. Kita harus gunakan memang pikiran kita, akal kita. Jadi saya sangat setuju sekali dengan Rocky Gerung yang kemana-mana membawa kuliah tentang akal sehat gitu. Jadi kita harus selalu sehat akalnya di dalam politik ini apalagi gitu kan. Dulu eh, Caimin bersama Prabowo diagung-agungkan dan sudah ada pendukung yang begitu banyak gitu. Namun pada akhirnya dikecewakan. Belum lagi mencapres gitu kan, belum lagi dibuka pendaftaran calon presiden, sudah ada yang dikecewakan gitu. Yaitu ribuan pendukungnya pastinya itu yang mendukung Prabowo Caimin gitu. Akhirnya yang buat poster kemana-mana itu kan malu sendiri kan. Dan hari ini kita lihat manuver Caimin, manuver politik Caimin di Pilpres 2024 mendatang. Setelah dengan Prabowo, sekarang dengan Anies Baswedan. Dan hari ini kita lihat juga banyak orang yang membuat poster gitu ya, poster-poster ya kita katakanlah bahwa Caimin itu orang-orang PMI gitu kan. Sementara siapa Anies Baswedan adalah HMI gitu kan. Banyak poster tuh kemana-mana, di mana-mana ada poster tentang Caimin dan eh, siapa Anies Baswedan gitu. HMI dan PMI bersatu. Ya kita juga harus tetap rasional ya di dalam apa namanya ini di dalam politik, bahwa suatu saat perubahan itu pasti akan terjadi gitu. Sebagaimana perubahan koalisi perubahan yang kita tahu beberapa waktu yang lalu dalam bulan-bulan ini, semua di dalam koalisi perubahan itu semua partai yang mengusung koalisi perubahan itu yang mendukung Anies Baswedan semuanya bersepakat bahwa wakil presiden atau calon wakil presiden itu ditentukan oleh Anies. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sepihak dilakukan oleh Nasdem dengan bertemu dengan Caimin dan kemudian deklarasi. Ada apa itu? Perkataannya saja sudah tidak bisa kita pegang itu. Perkataan dari setiap partai itu. Kecuali Demokrat ya. Saya tidak mendukung Demokrat. Demokrat demi komitmen mereka akhirnya keluar kan dari koalisi perubahan karena Caimin masuk. Ya banyak alasan sebenarnya mengapa Demokrat dan AHY itu keluar dari koalisi perubahan. Yang pasti pertama adalah sakit hati pastinya karena mereka mengusung AHY sebagai wakil presiden tapi tidak terpilih gitu. Ya banyak cerita angin lalu bahwa memang nama AHY itu sudah beberapa kali disodorkan oleh Anies Baswedan tapi ditolak oleh Nasdem dan sebagainya. Kita tidak tahu apa alasan-alasannya. Tapi ya itulah manuver politik Caimin dan pasti juga ada orang di belakang itu. Tanda petik ya. Tidak semata-mata itu perjumpaan dan kemudian adalah jodoh. Seperti dalam teologi agama gitu ya. Ini pasti ada penyengajaan, ada yang bermain di situ. Ada yang membuat video singkat bahwa ini adalah karma gitu. Dulu Caimin itu ditendang oleh apa namanya istilahnya menendang PKB itu ketua PKB dulu siapa itu Gus Dur gitu. Sekarang dia ditendang oleh Prabowo dari KIB. Atau jangan-jangan bukan ditendang tapi Caimin sendiri yang ingin keluar gitu. Kita tahu ya, Caimin itu kan berkomitmen apapun yang terjadi mereka tetap pro
dengan apa yang yang diusung oleh Jokowi. Sementara itu berbeda dengan Anies, gitu. Kira-kira kalau kita berpikir lebih jernih, mungkin nggak mereka bersatu? Tapi mereka pada kenyataannya sudah deklarasi bakal capres dan bakal cawapres. Nah ini yang unik. Tapi yang pasti adalah pertama, koalisi perubahan akan terus berubah. Itu yang pasti akan kita lihat bulan-bulan yang akan datang. Koalisi perubahan akan berhenti berubah sampai pada bentuk terkecil. Kalau di dalam ilmu fisika namanya atom, yaitu bagian terkecil dari suatu materi. Kemudian manuver Caimin di dalam politik kita ketahui beliau sangat lincah sekali. Di mana-mana beliau akrab, sama siapa saja akrab gitu ya. Dan bisa jadi ke koalisi perubahan hanya persinggahan sementara yang hanya untuk mengejar popularitas atau dan sebagainya. Kita saksikan saja manuvernya. Begitu teman-teman. Yang jelas di dalam politik itu tidak ada kepastian dan kita semakin banyak belajar ya dari fenomena-fenomena orang-orang yang ada di yang sekarang menjadi public figure itu. Bagaimana perkataan-perkataan mereka itu direkam oleh kamera, direkam oleh audio visual, dan kita bisa lihat berulang-ulang. Siapa sih yang sering berbohong di dalam media sosial? Siapa sih yang tidak komitmen? Salah satunya Anies Baswedan. Ternyata ada ungkapannya yang sudah berbohong, belum jadi saja sudah berbohong. Apa kebohongannya? Yaitu komitmen memilih ada lima langkah, ada 5 kriteria. 5 kriteria itu akan saya bahas di dalam video-video yang akan datang ya. Apakah 5 kriteria ini masuk di dalam eh, bakal cawapresnya, yaitu Caimin. Salah satunya saja deh, yaitu kesamaan visi dan misi. Itu saja sudah berbeda, kan gitu. Antara Caimin dan Anies Baswedan, kesamaan visinya aja udah berbeda. Kendati nanti disama-samain, oke, itu tidak masalah. Tapi kita kan memiliki rekam jejak rekam gitu. Bagaimana Caimin dengan lantang mengatakan dia mendukung IKN, dia mendukung apa yang menjadi program Jokowi. Sementara Anies tidak seperti itu. Itu saja sudah berbeda, teman-teman. Jadi jangan mau dibohongi dan dibuat dungu oleh para public figure yang ketika ucapannya tidak bisa dijaga, tidak bisa dipegang. Itu catatan yang sangat keras dari saya untuk Anies Baswedan dan koalisi perubahan yang tidak komitmen menyerahkan kepada Anies Baswedan untuk memilih wakil presiden. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.